Cek, cek. Oke. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar fikih mengenai bab pernikahan bersama saya Ibu Farah Diba. Kita mulai segera. Pernikahan. Pengertian nikah menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan hubungan atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram keduanya, sehingga mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dari keduanya. Kemudian dasar hukum menikah itu ada di Quran surat An-Nur 32. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Jadi nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kalian. Jadi ini perintah untuk menikah. Dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, ya ma'syarus syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Ya, jadi wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kesanggupan untuk menikah, memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah maksudnya, maka hendaklah dia itu menikah. Karena menikah itu, dengan adanya menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga farji. Kemudian kalau dari orang itu tidak mampu untuk memberi nafkah, belum sanggup untuk menikah, maka sebaiknya dia itu berpuasa, karena dengan puasa itu akan menjadi perisai atau benteng bagi dirinya. Kemudian kita bisa mengetahui hukum-hukum dari nikah, ya. Hukum nikah itu ada 5. Yang pertama adalah hukum dasarnya, yaitu mubah, yaitu ketika seseorang itu sudah memiliki kesanggupan untuk menikah, tetapi dia itu bukan orang yang diwajibkan untuk menikah karena dikhawatirkan berbuat zina, maupun dia tidak diharamkan untuk menikah karena menikahnya akan mendolimi istrinya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah. Sunnah itu ketika dia itu memiliki kesanggupan untuk menikah dan dia sudah berkeinginan untuk menikah, maka disunahkan mempercepat untuk menikah karena dia sudah sanggup dan dia sudah ada keinginan. Kemudian yang ketiga adalah wajib ketika dikhawatirkan kalau tidak segera menikah dia akan terjatuh pada perbuatan zina, terjerumus pada perbuatan zina. Jadi kalau sudah berdua-duaan ya nanti akan pihak ketiga itu setan, maka di situ akan ada hal-hal yang dikhawatirkan, ya, melakukan perbuatan zina, maka semacam itu menjadi wajib baginya untuk melakukan pernikahan. Kemudian makruh itu ketika belum memiliki kesanggupan menikah, belum memiliki kesiapan, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah haram ketika dengan menikahnya dapat menzalimi istrinya. Kemudian proses sebelum menikah adalah menghitbah atau meminang. Perempuan yang boleh dipinang atau dikhitbah itu ada 3 macam, yaitu yang pertama bukan istri orang, ya. Kalau sudah menjadi istri orang tidak boleh dipinang, dikhitbah, gitu ya. Kemudian tidak sedang dipinang atau dilamar oleh orang lain. Jadi kalau sudah kalah duluan, ya, sudah dilamar oleh orang lain, ya tidak boleh kemudian ikut datang melamar. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang dikhitbah itu bukan dalam masa iddah tolak roj'i, karena ketika dalam masa iddah tolak roj'i, suaminya lah yang berhak atas perempuan tersebut, ya. Kemudian apa batasan ketika melihat calon istri? Yaitu jumhur ulama mengatakan yang dilihat
hanya sebatas muka dan telapak tangan. Kemudian di dalam meminang dan juga menerima pinangan itu ada kaitannya dengan kafaah atau kesetaraan. Jadi orang itu ketika mau melamar atau menerima lamaran itu seringkali mempertimbangkan kesetaraan. Ada kesetaraan dalam hal nasabnya, kemudian hartanya gitu ya. Kalau nggak sama-sama kaya nggak mau, kalau nggak sama-sama parasnya bagus nggak mau misalnya gitu ya. Atau nasabnya seperti itu. Nah, kesetaraan yang dimaksud oleh Islam adalah dalam hal agama karena itu yang lebih mengekalkan. Gitu. Kemudian sebelum menikah kita juga harus mengetahui siapa perempuan yang boleh dinikah dan siapa yang tidak boleh dinikah. Maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai mahram, perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ada yang keharamannya itu selama-lamanya. Itu ada 3 sebab. Yang pertama adalah sebab nasab, kedua sebab pernikahan, dan yang ketiga adalah sebab hubungan persusuan. Nah, yang pertama sebab nasab. Siapa saja, yaitu ibu kita. Jadi seorang laki-laki dilarang menikahi ibunya sendiri, neneknya sendiri, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya. Kemudian dilarang menikahi anaknya sendiri, anak perempuannya sendiri, kemudian cucu perempuannya, dan seterusnya. Kemudian dilarang menikah dengan saudara perempuan kandungnya, termasuk saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu gitu ya. Nah, jadi itu tidak boleh dinikahi. Kemudian siapa lagi, yaitu bibi ya. Jadi saudara perempuan dari ayah kita atau saudara perempuan dari ibu kita, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kelima adalah keponakan, yaitu anak dari saudara laki-laki kita dan juga anak dari saudara perempuan kita. Kemudian mahram karena hubungan pernikahan. Jadi ketika kita menikah maka kita tidak boleh menikahi ibu mertua kita. Jadi perempuan yang kita, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka ibu mertuanya itu tidak boleh dinikahi, gitu ya. Maupun itu adalah mertua tiri, bukan ibu kandungnya si istri, gitu, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga menikahi menantu, gitu. Jadi itu sudah menjadi mahram selamanya. Dengan mertua, dengan menantu itu mahram selamanya. Tidak masalah ketika misalnya kita yang perempuan itu tidak memakai jilbab di hadapan mereka. Kemudian anak perempuan bawaan dari istri yang jadi menikahi janda, memiliki anak perempuan, gitu ya, maka laki-laki itu tidak boleh menikahi anak perempuan dari jandanya tadi karena ketika istrinya yang janda tadi sudah dia campuri atau pergauli. Gitu. Kalau belum kemudian bercerai mau menikah dengan anak bawaan dari si janda tadi, itu tidak ada keharaman di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah menikahi ibu tiri. Jadi ibu kita itu tadi keharamannya nasab. Tetapi kalau istri ayah yang lain itu keharamannya menikah dengan istri ayah atau ibu tiri itu karena hubungan pernikahan dengan ayah. Karena mereka antara ayah dengan ibu tiri itu sudah bercampur, sudah melakukan hubungan suami istri, maka kedudukannya sama dengan ibu kita, keharamannya gitu. Termasuk ketika sudah menjadi mantan, ketika ditinggal mati oleh ayahnya, ya, ditinggal mati ayah tadi atau diceraikan, itu mantan ibu tiri, itu juga haram selama-lamanya untuk dinikahi. Kemudian sebab sepersusuan. Siapa yang diharamkan untuk dinikahi, yaitu ibu yang menyusui tadi. Atau kalau yang disusui itu perempuan, maka dengan suami ibu susuan, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah anak atau keturunan dari ibu susuan. Jadi anaknya itu menjadi mahram. Kemudian anak dari anak-anak mereka atau cucu ibu susuan itu juga menjadi mahram, gitu ya. Kemudian saudara perempuan dari ibu susuan, jadi bibi kalau kita menyebutnya, termasuk dari suaminya ibu susuan, itu juga tidak boleh. Kemudian
orang tuanya ibu susuan, termasuk juga orang tuanya dari suami ibu susuan. Itu seperti halnya nenek menyebutnya kita kalau dalam hal nasab begitu. Nah, itu mengenai mahram selamanya. Kemudian ada keharaman yang sifatnya sementara, jadi penghalangnya itu sementara, suatu saat bisa menikah. Itu siapa? Misalnya yang pertama istri orang. Nah, kalau selagi masih menjadi istri orang ya tidak boleh. Kalau sudah bercerai dari suaminya maka ada kesempatan untuk menikahi dia. Kemudian yang berikutnya, ketika laki-laki itu sudah mencerai istrinya sebanyak 3 kali, maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang dicerainya 3 kali itu, tapi sementara sifatnya. Kapan bolehnya? Yaitu ketika istrinya itu sudah dinikahi oleh orang lain. Nikahnya itu bukan sekedar pura-pura nikah tahlil, nggak boleh ya kalau nikah tahlil. Jadi nikah sungguhan, bercampur, karena ada masalah bercerai, kemudian si istri ini bisa dinikahi oleh mantan suami yang sudah mentalaknya 3 kali tadi gitu. Kemudian berikutnya, perempuan yang memiliki hubungan saudara dengan istri laki-laki tadi. Jadi kalau punya istri, kemudian istrinya itu punya adik, kakak atau bibi. Nah, adik, kakak, bibinya itu nggak boleh dinikahi juga kan. Laki-laki berkesempatan menikah atau boleh gitu ya, asalkan sifatnya bisa bersifat adil, boleh lebih dari 1. Kalau istri yang lain itu masih memiliki hubungan saudara dengan istrinya, maka itu tidak boleh gitu. Kecuali kalau ada kasus misalnya istrinya meninggal, kemudian karena anaknya dekat dengan adiknya si istri, nah adiknya si istri itu kemudian dinikahi, itu beda karena istrinya sudah meninggal. Jadi tidak boleh memadukan 2 perempuan yang bersaudara. Kemudian yang berikutnya adalah karena laki-laki itu sudah memiliki 4 istri, maka dia terhalangi untuk sementara ya. Gitu. Kemudian perempuan itu yang mau dinikahi masih non muslim, maka itu juga tidak boleh, tapi sifatnya sementara. Kalau sudah masuk ke dalam Islam boleh gitu ya. Kemudian sedang menjalani ibadah haji atau umroh, maka itu juga sementara saja sifatnya. Kalau sudah selesai ibadah umrohnya misalnya, maka menikah di tanah suci itu boleh gitu. Kemudian rukunnya nikah ada apa saja? Calon suami, calon istri, ada wali dari pihak perempuan, ada 2 orang saksi, dan juga ada ijab qabul. Nah, mana mahar? Mahar ternyata tidak masuk di dalam rukun, karena mahar itu termasuk sesuatu yang wajib, tapi tidak harus diberikan di saat akadnya. Jadi kalau menjadi rukun kan harus ada pada saat akad begitu ya. Kemudian syaratnya, kalau calon suami atau istri, masing-masing itu harus muslim, balik, berakal. Kemudian kalau calon suami ya betul-betul laki-laki, calon istri ya betul-betul perempuan, tidak boleh pernikahan sesama jenis gitu ya. Kemudian calon suami itu tidak beristri 4. Kalau calon istrinya itu bukan tidak memiliki hubungan saudara dengan istri yang sudah dimilikinya begitu ya. Kemudian tidak ada hubungan mahram di antara keduanya, kemudian tidak sedang ihram, dan juga tidak ada paksaan. Sedangkan wali itu memiliki syarat muslim, balik, berakal, kemudian merdeka. Jadi kalau dulu zaman perbudakan tidak boleh yang namanya budak itu menikahkan anaknya gitu. Kemudian laki-laki harus laki-laki ya. Jadi kalau ayahnya gitu, kalau nggak ada ayah maka kakek, ini ada urutannya ya di sebelah situ. Ayah, kemudian berikutnya ayahnya ayah, bukan ayahnya ayah dari pihak ibu, ayahnya ibu tidak bisa gitu. Jadi ini makanya syaratnya laki-laki gitu. Kemudian adil, kalaupun nanti yang menikahkan adalah saudaranya, pilih saudaranya itu yang baik agamanya ya, yang paling baik di antara itu gitu. Siapa? Nah, itu adil, itu artinya adalah baik agamanya gitu ya. Kemudian tidak sedang ihram. Nah, ini urutan wali nanti bisa diperhatikan, ayahnya ayah, kemudian saudara kandung, saudara seayah, kemudian keponakan kandung, keponakan seayah, baru paman gitu. Jadi lebih kuat haknya saudara kandung ketimbang paman gitu ya. Nah, seperti itu.
Kemudian 2 orang saksi, syaratnya adalah muslim, balik berakal. Kemudian laki-laki, merdeka, ya. Jadi bukan budak. Kemudian adil. Jadi kalau mengambil saksi itu harus orang-orang yang baik agamanya, sehingga walaupun dihadiri sedikit orang, nah, karena saksinya orang yang agamanya dipercaya gitu, sehingga ketika dia memberikan kesaksian, orang akan percaya dengan kesaksiannya. Jadi kita tidak boleh sembarangan memilih saksi, harus orang yang agamanya baik. Kemudian tidak sedang ihram, dapat melihat dan mendengar, ya. Jadi menyaksikan dan juga mendengar pernyataan ijab kabulnya, kemudian bisa paham bahasa yang dipakai dalam ijab kabulnya. Jangan sampai bahasanya bahasa Arab yang menjadi saksi nggak ngerti apa maksudnya dari ijab kabulnya, begitu. Kemudian syaratnya ijab kabul yang pertama harus jelas. Itu pernikahan antara siapa dengan siapa. Boleh apa enggak ketika yang disebut itu padahal yang laki-laki itu bukan calon suaminya, boleh gitu ya. Rasul pernah mewakilkan pernikahannya pada sahabatnya. Jadi pernyataan penyerahan ijab oleh pihak wali gitu, penerimaan oleh calon suami ya, atau yang menerima tadi itu sahabat Rasulullah. Jadi itu jelas nanti disebutkannya menikahnya antara siapa dengan siapa, begitu. Siapa itu binti siapa, anaknya siapa, itu disampaikan dengan jelas. Maharnya apa disebutkan dengan jelas. Kemudian syarat yang berikutnya adalah menggunakan lafadz nikah. Jadi ada dengan jelas menyampaikan ada lafadz nikah di dalamnya. Kemudian bersambung, tidak boleh disela-selai dengan perbuatan apapun. Kemudian di dalam satu majelis yang sama, itu lebih mendukung ke sakralan ya pernikahannya. Dan juga nikah itu tidak boleh dibatasi waktu sebagaimana nikah mut'ah, itu karena sama halnya dengan perzinaan. Kemudian mahar itu tadi tidak termasuk rukun. Mahar itu pemberian yang sifatnya wajib tapi tidak menyebabkan ketika tidak hadir itu tidak menghalangi kesahan dari akad nikahnya. Nah, mahar itu ada 2, yaitu mahar musamma yang disebutkan di dalam akad nikahnya. Misalnya ketika dalam akad nikah disebutkan maharnya adalah perhiasan sekian gram gitu, maka itu namanya musamma, disebut gitu ya. Dan mahar misil itu tidak disebutkan besarannya, karena besarannya hanya si perempuan itu minta dikasih ini. Nah, itu kalau dikalkulasi kesuwen ya gitu ya, jadi susah gitu, maka itu namanya misil gitu. Nah, bagaimana pembayaran mahar ya? Dibayar penuh kalau ya, jadi kan mahar itu bisa tidak dihadirkan dalam akad nikah ya, misalnya dihutang begitu ya. Jadi itu dibayar penuh kalau suami sudah jima dengan istrinya. Jadi harus penuh bayarnya gitu ya, tidak boleh terus janjinya sekian gitu ya, tapi nggak taunya nggak penuh bayarnya gitu. Atau ketika suami atau salah satu dari suami istri itu meninggal padahal mereka belum melakukan jima, barangkali ada sebuah kecelakaan atau kenapa gitu ya, tadi sudah dijanjikan mau memberi apa tapi dihutang begitu ya. Nah, maka itu tetap harus dibayarkan penuh. Kemudian dibayar separuh itu kalau mereka bercerai sebelum jima. Nah, jadi apa yang sudah dijanjikan tadi, yang dihutang tadi, hanya dibayarkan separuhnya saja. Kemudian membayar mut'ah saja gitu ya. Kalau yang maharnya adalah mahar misil gitu, yang besarannya tidak disebutkan berapanya, maka itu sebagai gantinya karena belum melakukan jima antara keduanya bercerai, maka si suami tadi itu memberi pemberian mut'ah, yaitu sebagai penghibur karena terjadinya perceraian.
Kemudian pernikahan yang dilarang itu ada nikah mut'ah, yaitu nikah yang dibatasi waktunya. Ini tidak boleh karena ini sama halnya dengan perzinaan gitu ya. Kemudian nikah tahlil itu nikahnya seorang laki-laki menikahi perempuan, yang perempuan itu ditalak 3 oleh suaminya. Ya, dia hanya bertujuan supaya mantan suami yang mentalak 3 tadi supaya bisa nikahi lagi si perempuan tadi. Nikahnya itu cuma pura-pura gitu, bukan nikah sungguhan. Nikah yang hanya bertujuan menghalalkan suami yang mencerai 3 kali pada istrinya itu supaya bisa menikahi kembali, itu tidak boleh. Kemudian nikah sigor, yaitu tukar menukar anak perempuan atau adik perempuan tanpa diberi mahar. Saya nikahkan kamu dengan anak saya atau adik saya, kamu juga nikahkan saya dengan adik kamu atau anak kamu. Kita sepakat nggak usah ngasih mereka mahar ya gitu. Nah itu, jadi saya ngasih adik saya atau anak saya itu sebagai mahar saya. Nah itu namanya nikah yang dilarang. Itu mahar itu haknya perempuan, jadi itu tidak boleh. Dan terakhir adalah nikah silang, yaitu nikah beda agama gitu ya, itu tidak boleh. Muslim dengan non muslim tidak boleh. Kemudian hak dan kewajiban suami, kalau kewajiban suami maka menjadi haknya istri, kewajiban istri menjadi haknya suami. Maka yang kita bahas hanya salah satunya, kewajibannya saja gitu ya. Kewajiban suami yaitu memimpin dengan baik dan bijaksana. Jadi tidak boleh merasa dirinya itu tanpa salah gitu ya. Jadi bisa menerima masukan dari istrinya. Kemudian kalau kewajiban istri selaku orang yang dipimpin adalah menaati suaminya, asalkan tidak dalam hal-hal atau suruhannya tadi bukan hal yang maksiat. Kemudian kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan juga nanti anaknya gitu ya. Maka istrinya itu berkewajiban juga menjaga, karena tadi sudah dilindungi, menjaga kehormatan dirinya. Jadi ketika suaminya tidak ada, ya dia tetap bisa menjaga kehormatan dirinya dalam pergaulannya. Kemudian yang berikutnya memberi nafkah kepada istrinya dan juga nanti anak-anaknya. Maka kewajiban dari istri adalah menjaga harta dari suaminya, tidak boleh hartanya dihambur-hamburkan. Kemudian yang berikutnya kewajiban suami adalah mengajak untuk taat pada Allah. Maka bagaimana kewajiban istri? Istri adalah mendidik anaknya supaya menjadi anak-anak yang solihah, dididik dengan pendidikan agama. Dan kemudian kewajiban suami yang lainnya adalah memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Maka kebalikannya, istri juga punya kewajiban tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh suaminya. Apa hikmah dari pernikahan? Yang pertama adalah mewujudkan sakinah, mawaddah, rahmah, ya, ketenangan, saling mencintai, kemudian juga saling peduli. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab. Di dalam situ ada tanggung jawab menafkahi, tanggung jawab untuk mendidik anak gitu. Kemudian menyalurkan hasrat biologisnya secara sah. Kalau manusia itu punya fitrahnya makan, minum, dan biologis, maka dengan adanya pernikahan adalah dapat menyalurkannya secara sah. Kemudian bisa memperoleh keturunan, karena setiap orang pasti ingin memiliki keturunan, melanjutkan cita-citanya gitu ya, harapan-harapannya kepada yang dilanjutkan oleh keturunannya itu melalui pernikahan. Kemudian mengikuti sunnahnya Rasulullah ya. Kemudian juga menyempurnakan kewajiban dari agama. Demikian anak-anakku pembahasan tentang pernikahan, semoga bisa dipahami dengan baik, dan kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.